Hulai nai lakap ngalor tong, yang artinya selamat datang di ngalor ngalbum horor lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes dari Kak Gem. Terserah tuan sajalah mau kasih jodoh orang mana, asal jangan orang Israel. Paham? Paham. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre horor misteri drama, yaitu Dorm tahun 2006. Mengisahkan tentang anak SMP Thailand Cup yang tiba-tiba dipindahkan ke sekolah asrama oleh ayahnya. Di sana dia kesulitan beradaptasi dan situasi pun diperburuk dengan rumor berbagai fenomena horor yang terjadi di sekolah tersebut. Seperti apakah kehororan film satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan sembelihe dari dulurku Muhammad Fardan ya, Cak. Mending balikan sama mantan apa balikan sama sang kuasa? Buat kamu Fardan kayaknya balikan sama sang kuasa aja lah, dan Anda kayaknya berminat sekali soalnya. Monggo skecakan. Ton Chatri adalah seorang anak kelas 7 SMP di Thailand Cup. Setelah menjalani libur semester 1, kebanyakan anak-anak seumuran Ton sangat senang mereka kembali ke sekolah karena bisa ketemu teman-teman sekelasnya lagi. Berbeda dengan Ton yang harus berpisah dengan sohib-sohibnya karena ayahnya Sutipang tiba-tiba memindahkan Ton ke SMP lain, yaitu Saichon Witaya, sekolah asrama yang terletak cukup jauh dari perkotaan. Di hari pertamanya OTW ke sana, kedua ART mereka membantu memasukkan barang-barang Ton ke mobil, yang salah satunya panggil aja Painem lur. Di perjalanan Ton hanya terdiam dan hanya melihat ke jendela sambil menahan sedihnya. Berbeda dengan adiknya yang senang-senang aja karena masih bocil jadi belum ngerti ya kan. Sementara ibunya yaitu Nipawan sebenarnya ingin putranya menyelesaikan kelas 7 terlebih dahulu. Namun Sutipang tetap memaksa Ton segera dipindahkan ke Saichon Witaya School karena menurutnya sekolah itu lebih bagus dan seorang laki-laki harus pandai beradaptasi. Dan inilah asrama. แจ๋วเพนต้องขอเจ้านอนที่ไหนล่ะ นอนที่โรงเรียนนั่นแหละจำไว้นะลูก โรงเรียนพี่ต้องอยู่ต่างจังหวัดแซ่พ่อ อยู่จังหวัดชลบุรี ผมยังจำวันแรก Asrama di Saichon Witaya pastinya terpisah antara cowok dan cewek. Begitu pula dengan gedung kegiatan belajarnya. Dan di akhir minggu anak-anak diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di sana mereka disambut oleh kepala asrama laki-laki jenjang SMP, yaitu Miss Prane yang tatapannya sangat dingin lur. Selagi kedua ortunya menunggu di luar dan menulis nama Ton di setiap barang-barang bawaannya agar tidak tertukar dengan anak lain, Miss Prane pun menjelaskan beberapa hal penting terkait sekolah tersebut, mulai dari kamar siswa laki-laki tidur dan mengingatkan jika Ton harus bisa mengurus dirinya sendiri. Namun sempat ada sesuatu yang memperhatikan Ton secara diam-diam. Sebelum pergi, Bu Nipawan pun menyemangati anaknya agar belajar dengan giat di sana dan jangan berbuat ulah. Lalu Sutipang juga memberikan amplop uang SPP kepada Miss Prane. ดิฉันครูปราณเป็นครูคุมหอพักเด็กม.ต้น เฮ้ยเด็กใหม่เหรอวะ ไม่มีคนรับใช้หรือว่าใครมาคอยทำให้มันอยู่ที่บ้านหรอกนี่เตียงเธอแล้วตื่นนอนทุกเช้าผ้าห่มให้เรียบร้อย ตั้งใจเรียนนะลูก ผมฝากด้วยนะครับ ค่ะ Di hari pertamanya, Ton pun adus bareng para siswa lainnya, mencuci dan menjemur baju serta anduknya di ruang jemuran, lalu ikut makan malam di jam 6 sesuai jadwal. Melihat menu yang telah disiapkan, Ton pun berkaca-kaca karena teringat momen makan bersama keluarganya dan hidangan yang dimasak oleh ibunya. Namun Ton juga terngiang-ngiang oleh omongan ayahnya yang ingin memindahkannya ke sekolah asrama berkualitas. Karena menurut Sutipang, di sekolah yang lalu Ton terlalu banyak waktu luang yang hanya digunakan untuk mabar epep dan nge-scroll TikTok. ดังไปแล้ว อาหารเย็นเริ่มเวลา 6 ทุกคนต้องมาทานพร้อมๆกัน หน้าพ่อจะส่งต้นไปอยู่โรงเรียนประจำทั้งดีทั้งมีชื่อเสียง Setelah itu Ton pun diperkenalkan ke seluruh teman-temannya di kelas. Sumpah banyak banget itu anak-anaknya lur. Ada kali lebih dari 50 ini kayaknya ini. Tapi mereka nggak ada yang berisik karena guru-gurunya killer semua, seperti Miss Prane. Setelah kelas malam selesai, mereka semua pun sikat gigi. Namun sebelum tidur, Ton diajak ngumpul oleh pentolan di kelasnya bernama Peng. Juga anak-anak satu gengnya yaitu Nui, Sarote, Pok, dan juga T.
Untungnya mereka bukan bocil kematian yang suka membuli anak baru. Saat itu Peng dan teman-temannya ingin menceritakan macam-macam cerita mistis yang konon katanya ada di sekolah Saichon Witaya. Yang pertama, Sarute mengaku telah mendengar rumor dari kakak kelasnya tentang cewek yang sangat-sangat cantik, anak tukang masak di sekolah. Namun naasnya cewek itu bundir gantung diri di pohon belakang sekolah dan mirisnya dia sedang hamidun 4 bulan. Setelah insiden itu, kakak-kakak kelas pun nekat ke pohon tersebut dan melihat penampakan wanita itu. Lalu cerita yang kedua, Pok menjelaskan jika ada pria tua pemilik asrama di masa lalu yang suka berkeliling tak tentu arah di kamar tidur. Sedangkan yang ketiga, Nui menceritakan banyak siswa yang mengaku sering diperhatikan oleh sesosok misterius setiap pipis ke toilet malam-malam dengan tanda-tandanya yaitu terdengar suara anjing yang melolong. Lalu yang keempat atau yang terakhir, Peng menceritakan jika sekolah mereka membangun kolam renang baru karena pernah ada seorang siswa kelas 7 sebut saja Paijo yang menenggelamkan dirinya hingga tewas di kolam renang tua belakang sekolah. Dan sekarang tempat itu dibiarkan terbengkalai begitu saja, Lur. เป็นที่หมายปองของเรียนที่นี่แต่อยู่ผู้หญิงคนนั้นซึ่งรู้ว่าผู้คุมห้องที่นี่มาก่อน Menurut kakak-kakak kelas, Miss Prani sangat histeris ketika melihat jasad Paijo. Dan sejak insiden tersebut bukan hanya sikapnya semakin dingin, tapi tingkahnya juga cukup aneh. Seperti mendengar lagu-lagu cinta dengan piringan hitam dan menangis ketika melihat sesuatu di dalam laci meja kantornya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa sebenarnya yang berada di laci tersebut. Namun Peng yakin jika Miss Prane ada kaitannya dengan kematian Paijo. Suasana malam itu terasa semakin mencekam karena Peng mengatakan jika Paijo dulunya tinggal di kamar yang sama tempat mereka semua tidur sekarang. Katanya dulu hantu Paijo sering iseng ke siswa yang meniduri kasurnya dengan mendang-nendang dari bawah tempat tidur setiap malam. Dan akhirnya kasur tersebut dipindahkan ke dalam gudang. Akan tetapi hari itu Peng melihat petugas yang mengeluarkan kasur itu dari gudang, entah dipakai oleh siapa. ซ้ายเขาว่าแกเปลี่ยนไปเลย แล้ววันดีคืนมีคนเห็นต้องลิ้นชักแล้วร้องไห้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าในลิ้นชักนั้นมันมีเหี้ยอะไรครูปานี้นั่นแหละเป็นตัวการทำให้ลูกเขาตาย Tak lama kemudian Miss Prani pun datang dan menyuruh mereka semua untuk segera tidur agar tidak bangun kesiangan. Akan tetapi Ton melihat ada siswa yang sempat meniduri kasurnya dan tiba-tiba dia terbangun lalu pergi keluar ruangan. Karena kebelet pipis, Ton pun pergi ke toilet. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara lolongan anjing dari luar, persis seperti yang diceritakan Nui sebelumnya. Karena penasaran, Ton pun memberanikan diri menengok keluar jendela, yang mana terlihat banyak anjing di sana, Lur. Dan ถึงเวลานอนไม่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าใครจะโดนไม่รีบ saking takutnya Ton pun buru-buru balik ke kamar dan langsung bobo. Tapi karena nahan pipis, esok paginya Ton pun jadi bahan tertawaan karena ketahuan ngompol di kasurnya. Setelah mandi dan lanjut menjemur baju, Ton didatangi oleh teman sekelasnya bernama Vichien yang memberitahu cara menjemur dengan benar agar tidak jatuh. Karena tidak ada tempat untuk menjemur baju kotornya, Ton pun terpaksa tidak mencuci celananya yang tadi kena ompol dan memakainya lagi ke kelas. Yang akhirnya dia pun diolok-olok oleh Peng dan gengnya. Vichien yang melihat Ton dibully pun datang menemaninya. Lalu tak lama kemudian terdengar pengumuman dari pengeras suara jika Ton ditelepon oleh ayahnya. Namun Ton tidak menggubrisnya karena masih jengkel sudah dipindahkan ke sekolah itu. Dan ayahnya juga sosok otoriter di rumah yang sering melarang Ton nonton TV sampai merusak kabel antenanya. Padahal saat itu masih libur semesteran, Lur. อย่าทำอย่างนี้อีกนะตอนเช้าเนี่ยผลสอบออกมาไม่พ่อเอาจริงแน่ มีอะไรจะฝากไว้ไหมคะ งั้นไม่เป็นไรครับวันหลังผมโทรมาใหม่
Di malam selanjutnya daripada ngompol lagi, Ton pun terpaksa pipis ke toilet. Kali ini tidak ada suara lolongan anjing, melainkan suara air mengucur di bilik WC. Ton pun masuk ke sana untuk mematikan kerannya, dan tiba-tiba... Ya, kemungkinan besar yang mengunci pintu WC adalah Peng dan teman-temannya agar Ton semakin ketakutan. Tapi entah bagaimana caranya kunci slot pintu WC tiba-tiba terbuka dan Ton pun berhasil keluar. Namun sempat terdengar suara lolongan anjing lagi yang membuat Ton semakin takut dan langsung lari kembali ke kasurnya. Besok paginya Ton bangun kesiangan, semua anak sudah mandi dan tinggal ganti baju, sedangkan Ton masih berada di kamar. Lalu ketika OTW ke kamar mandi, Ton sempat mendengar suara lagu piringan hitam dari ruangan Miss Prani. Ton pun nekat menguping dan mengamati gerak-geriknya secara diam-diam. Ya, ternyata rumornya itu benar lur. Miss Prani sering menyetel lagu Cinta dengan Piringan Hitam dan menangis ketika melihat isi di laci mejanya. Prani sempat merasa ada yang mengintipnya dan untung aja Ton udah kabur dari sana. Saat Ton mandi, Vicien pun mengingatkannya agar berhati-hati dengan Miss Prani. Vicien tahu mana yang rumor, mana yang tidak. Dan menurutnya sikap Miss Prani seperti itu bukan karena insiden Paijo yang tewas di kolam renang tua. มึงไม่รู้เหรอกูอะวิเชียร ทำไมครูปานีถึงแปลก ไอเรื่องผีเผลอนั่นเองมีที่ไหนสอดรู้สอดเห็นเรื่องครูปานีระวังนะ Di depan semua siswa kelas 7, Miss Prani melarang siapapun untuk menyebarkan cerita-cerita horor hoax tentang sekolah itu. Lalu di jam istirahat saat jalan-jalan dengan Vicien, Ton pun menanyakan apakah dia pernah kabur dari sekolah dan pulang ke rumah. Vicien mengatakan jika dia tidak pernah kabur dan di sekolah jauh lebih menyenangkan karena tidak ada orang tua yang suka nyuruh-nyuruh seperti di rumah. Memang awalnya berat, tapi nantinya Ton pasti bisa beradaptasi dan nyaman dengan situasi tersebut. Mereka pun berjalan sampai ke kandang angsa, dan Ton ingin mengambil telur angsa di sana. Vicien memberitahu cara yang paling tepat untuk mengambil telur tersebut tanpa dipatok, yaitu Ton harus menggendong salah satu angsa agar dikejar oleh induknya, dan Vicien bisa mengambil telur-telurnya. อยู่ที่นี่สนุกจะตายไม่มีพ่อแม่คอยจำจี้จำชัย Ketika mereka balik ke gedung, Miss Prani meneruskan telepon dari Pak Sutipang ke Ton. Namun begitu Miss Prani pergi, Ton pun langsung menutup teleponnya karena masih kecewa dengan ayahnya. Sin pun sempat menunjukkan flashback ketika Ton masih liburan di rumahnya. Pada suatu malam ternyata dia berhasil memasang kembali kabel antena yang dirusak hingga TV-nya bisa menyala lagi. Akan tetapi sempat terlihat sosok misterius yang turun dari lantai atas. ชาตรีคุณพ่อโทรศัพท์มา Besoknya setelah makan malam, seluruh siswa nonton layar tancap bareng-bareng. Lalu ketika scene setan Cina muncul, semua penonton pun tutup hidung karena kepercayaan di Thailand dengan menutup hidung, seseorang tidak akan terlihat oleh setan di dekatnya. Namun anehnya ketika semua siswa refleks menutup hidung, Vicien tidak bisa melihat semua anak-anak yang menonton di sana. Begitu pula dengan Ton yang langsung ketakutan melihat sohibnya Vicien menghilang begitu saja. Loh. Ton pun langsung menceritakan pengalaman barusan ke teman-temannya. Namun Peng tidak percaya dan hanya memperingatkan Ton jika Miss Prani sudah melarang siapapun untuk menyebarkan cerita horor. Akan tetapi menurut Nui, bisa jadi Vicien adalah Paijo, anak kelas 7 yang tewas tenggelam di kolam renang tua. Alih-alih ketakutan seperti biasanya, malam itu sebelum tidur, Ton pun mendoakan arwah Vicien terlebih dahulu. ๆ กูเห็นจริงๆ สาบานก็ได้ เขาก็เหมือนพวกเรานี่ พวกมึงว่า
มันอาจจะอยากได้คนแหมเอาจำที่ครูปานีบอกว่าอย่าแต่งเรื่องผี Pagi harinya Ton pun bangun kesiangan lagi, dan ketika sedang mandi, tiba-tiba Ton ditarik oleh sesuatu dari dalam bak. Lalu, yang terjadi? Ternyata cuma mimpi dong, dan hari itu juga masih malam. Esok harinya Ton masih merasakan kehadiran Vichien yang beraktivitas seperti siswa-siswa lainnya. Sampai akhirnya Ton memberanikan diri untuk menghampirinya lagi. Meski dia tahu Vichien adalah hantu. Karena menurut Ton mereka berdua sama-sama tidak dipedulikan oleh orang lain. Di sekolah Ton sering dicemooh teman-temannya. Sedangkan di rumah adiknya lebih dinomorsatukan dibanding Ton sendiri. Akan tetapi Peng and the Gang melihat Ton sedang ngomong-ngomong sendiri, dan itu artinya hanya Ton saja yang bisa melihat Vichien. Di lain sisi, Miss Prane menyampaikan pesan dari Pak Sutipang jika Ton tidak bisa dijemput ayahnya di akhir minggu itu. คุณพ่อฝากบอกว่ามารับกลับบ้านไม่ได้นะ ชาตรีนั่งเหม่อแต่เช้าเลยนะ มึงกับกูอะตรงที่ไม่มีตัวตนในสายชาตรีมันคุยกับ ไม่เห็นแปลกเลยกูก็เคยพูด Saat semua anak pulang dijemput ortunya masing-masing, hanya Ton sajalah siswa yang tersisa di sekolah sambil ditemani oleh Vichien. Ternyata siswa misterius yang meniduri kasurnya di hari pertama Ton sekolah adalah Vichien, dan dia jugalah yang membuat anjing-anjing meraung bersamaan. Untuk membuktikannya, arwah Vichien pun mengontrol anjing-anjing di sekolah langsung di hadapan Ton, lur. Di hari Senin saat seluruh siswa sudah masuk, Ton dan Vichien terkagum-kagum dengan Namtarn, gadis cantik jelita anak dari ibu tukang masak di sekolah. อร่อยครับกินเยอะๆนะจะได้โตไว Malam harinya Vichien membawa Ton ke WC dan menunjukkan majalah mantap-mantap yang dia simpan di selipan tembok atas. Secara diam-diam Ton pun membacanya di kasur sambil ditutupi oleh selimut. Tapi tololnya cahaya dari senternya terlalu terang, yang mana Miss Prane bisa dengan mudah menemukannya dan langsung menyeret Ton ke ruangannya. คัมภีร์เทียบควรท่าสู่การเป็นลูกผู้ชาย Semua siswa pun penasaran kenapa Ton dipanggil oleh Miss Prane, khususnya Peng dan gengnya. Mereka yakin jika Miss Prane akan memberi hukuman berat untuk Ton, juga menelpon orang tuanya. Akan tetapi di luar ekspektasi, ternyata Miss Prane hanya memperingatkan Ton agar tidak membaca majalah mantap lagi, karena kasus itu selalu terulang setiap tahunnya. เป็นอย่างนี้คราวหน้าคราวหลังจะไปได้ โดนหัวก้นลายแน่ แม่งต้องโดนทันบนแล้วเรียกผู้ปกครองมาพบ ๆก็ไม่เห็นโดนอะไรเลย Di waktu kosong, Ton diajak jalan-jalan keluar asrama oleh Vichien. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Vichien mengatakan jika Miss Prane sudah cukup lama bekerja di sekolah Saichon Witaya, bahkan sebelum Vichien masuk sekolah tersebut. Setelah itu Vichien menunjukkan jalan ke tembok tinggi yang ternyata di baliknya adalah asrama cewek, lur. Kebetulan hari itu sedang ada acara dan cewek yang ditaksir Ton yaitu Namtarn menjadi mayoret drum band. Saking senangnya ketemu Namtarn, Ton sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu ditawari foto bareng, jelas Ton pun langsung mau, yang tentunya Vichien juga nimbrung. Dan jelas Vichien gak muncul di foto karena dia makhluk gaib, ya kan lur? ถ่ายรูปกันไหม Saat OTW balik ke asrama laki, Ton pun bertanya bagaimana Vichien bisa mati. Tapi Vichien tidak menganggap serius dan hanya mengatakan jika dia meninggal karena sudah tua. Setelah itu Ton pun melipir pipi sebentar. Jam juga sudah menunjukkan pukul 6 sore dan tandanya harus segera pulang ke asrama.
Entah kenapa setelah pertanyaan tadi, sikap Vicien agak berubah dan jalan nyelonong duluan ke asrama. Saking buru-burunya, Ton pun sempat terjatuh saat memanjat tembok. Lalu sesampainya di sekolah, dari kejauhan Ton melihat ayahnya Sutipang yang memberikan seonggok bingkisan ke Miss Prane. Melihat itu, Ton pun teringat di suatu malam saat dia sedang menonton TV di rumahnya. Setelah membetulkan kabel antena, ada seseorang yang turun dari lantai atas dan Ton segera bersembunyi. Ternyata lur itu adalah ayahnya Sutipang bersama Mbak ART Painem. Selanjutnya mereka pun beraselole sampai akhirnya Painem melihat Ton yang sembunyi di bawah kursi. Ya, ternyata motif kekesalan Ton yang sebenarnya karena ayahnya selingkuh di depan matanya. Dan Ton dipindahkan sekolahnya ke asrama agar tutup mulut dari sang ibu nipawan. Dengan alibi Ton harus mendapat pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu melihat perlakuan ayahnya ke Miss Prane, Ton pun semakin kecewa dan sempat merenung karena mengira ayahnya sedang mendekati Miss Prane. Saat semuanya sedang makan malam, hanya Miss Prane yang terlihat khawatir dan belum menyentuh hidangannya. Sampai akhirnya Ton datang dalam keadaan compang-camping dan Miss Prane langsung memukulinya di depan orang-orang. Bukan karena marah lur, tapi karena khawatir jika sampai ada muridnya yang menghilang. Setelah itu Miss Prane menitipkan bingkisan dari Pak Sutipang ke Tei untuk diberikan ke Ton. Sedangkan di ruangannya Prane menangis sambil mendengarkan musik dari piringan hitam. ไปไหนมาชาจะทำอย่างไปไหนทำไมไม่บอกอย่าทำอย่างนี้อีกนะ ครูปานีให้เอามาให้พ่อนายฝากมา Ketika mau mandi, Ton sempat berdebat dengan Vicien yang sebelumnya tiba-tiba meninggalkannya di jalan. Sedangkan Vicien mengatakan bahwa Ton adalah orang yang egois dan itulah kenapa tidak ada orang yang peduli dengannya. Terlihat saat Vicien membawanya bertemu Namtarn, tapi Ton tidak mengajak sohibnya itu foto bersama. Dia juga tidak berusaha menanyakan masa lalu Vicien yang merupakan arwah. Dan selama berkenalan dengannya, Ton hanya mengulik pertanyaan-pertanyaan yang dia inginkan. Padahal Vicien sudah menemani Ton yang sering sendirian. ไม่มีใครเคยเห็นมึงอยู่ในสายตา เห็นคนอื่นบ้างไหม แล้วมึงอะหายหัวไปไหนมา Hari selanjutnya Ton pun hanya sendiri, tanpa ditemani oleh Vicien seperti biasanya. Lalu Peng meminta majalah Mantap dan Ton pun mengambilkannya ke tempat penyimpanan Vicien di tembok WC. Dan dia menemukan seonggok majalah juga koran di dalamnya. Setelah memberikan majalahnya ke Peng, Ton membaca koran tersebut di mana headline beritanya tentang Kapten Polisi Vichai Chumchong yang dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun karena terlibat kasus korupsi. Tak lama kemudian Ton mendapat telepon dari ibunya, namun ternyata itu adalah ayahnya Sutipang yang sengaja berbohong agar anaknya mau mengangkat telepon dan berbicara kepadanya. Sutipang mengatakan jika dia sudah mengusir Painem dan maksud Sutipang memindahkan sekolah Ton bukan karena dia melihat ayahnya berselingkuh. Namun Ton tidak merespon apapun dan langsung menutup teleponnya. พ่อส่งต้นไปโรงเรียนประจำเพราะเรื่องพี่เพนต้นเข้าใจผิดนะลูกพี่เพนไม่ได้อยู่บ้านเราแล้วนะทำไมเวลาพ่อโทรไปไม่รับสายเลยเป็นไงบ้างลูกชอบไหม Setelah itu Ton mengecek bingkisan dari ayahnya yang berisi jaket. Lalu setelah makan malam tepat jam 6 sore, diam-diam Ton pergi keluar mengikuti Vicien yang ternyata pergi ke kolam renang tua lalu melompat ke tengahnya. Anehnya Vicien gelagapan seakan-akan dia tenggelam di dalam air. Yang mana artinya lur, Vicien memang Paijo ya kan, murid kelas 7 di masa lalu yang tewas tenggelam di kolam renang tua. Ton pun terus berpikir kenapa Vicien mendatanginya bukan ke anak lain.
Sampai akhirnya Ton menemukan nama Vicien tergores di bawah kasurnya. Dan iya betul, kasur itu milik Vicien yang baru dikeluarkan petugas dari gudang karena sekolah kekurangan kasur. Itulah alasan kenapa Ton bertemu dengannya, karena dia memakai kasur Vicien. Selain itu, siswa yang keluar dari kamar di malam pertamanya adalah Vicien yang selama ini tidur di WC karena sekarang kasurnya dipakai oleh Ton. Besok paginya sekolah pun gempar karena ada seorang bocah yang menghirup ether atau minyak tanah agar bisa mati suri dan masuk ke alam goib. Karena penasaran, Ton pun pergi ke laboratorium IPA dan melihat seekor kelinci yang dikasih ether tiba-tiba hidup kembali. Karena efek dari ether hanya membuat kelinci itu pingsan sementara, Lur. เป็นลมเหรอเปล่าเห็นเขาว่ามันโดนมีเทอร์ตอนวางยาแต่ถ้าใครอยากว่าวิญญาณออกจากร่างกูได้นะเว้ย Hari itu tepat di jam 6 sore, lagi-lagi terjadi peristiwa yang sama, yaitu Vicien lompat ke kolam renang tua. Dengan nekatnya, kali ini Ton pun melewati pagar kolam renang yang dikunci dan berusaha mencegah perbuatan Vicien. Tapi, yang terjadi... Setelah itu Vicien menjelaskan bagaimana dia bisa sampai mati di kolam renang. Jadi Lur, ternyata semuanya berawal dari bercanda ketika berenang bareng teman-teman sekelas di kolam yang dalam sampai jam 6 sore. Saat itu ada satu anak yang tenggelam, tapi ternyata saat ditolong dia cuma bercanda. Melihat itu Vicien yang ingin caper, cari perhatian agar ditolong teman-temannya juga. Akhirnya ikut-ikutan iseng pura-pura tenggelam. Tapi dilala, nah kaki kanannya kram dong. Dia benar-benar tenggelam dan naas teman-temannya menganggap Vicien hanya bercanda. Yang akhirnya Vicien pun tewas. Hei, Ejila jom na. Ibu dorong. Aku pergi na. Namun Ton masih bingung kenapa Miss Prani dikaitkan dengan kematian Vicien. Ternyata itu semua ada hubungannya dengan koran tentang kasus korupsi sang kapten polisi yang merupakan ayah dari Vicien. Di mana sebelum insiden tenggelam, Vicien yang menyelinap masuk ke ruangan Miss Prani pun membaca koran tersebut. Saat itu Prani melihatnya dan langsung memukulinya saat lagu Cinta dari Piringan Hitamnya diputar, yang sampai sekarang masih sering dia dengarkan. Karena sebenarnya Bu Prani tidak ingin Vicien mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya. Namun di hari yang sama Vicien tewas di kolam dan Prani yang mengecek koran di lacinya sudah tidak ada karena diambil oleh Vicien. Kejadian tersebut membuat Prani menyalahkan dirinya yang menganggap Vicien bundir karena terpukul mengetahui kabar tentang ayahnya. Dan dia selalu menangis ketika melihat laci kosongnya yang mengingatkan Prani pada kematian Vicien. Sejak saat itulah Prani lebih tegas dan disiplin ke semua anak asrama laki-laki untuk mencegah kejadian yang serupa. Itulah kenapa Lur Prani marah ketika Ton datang terlambat ke makan malam karena khawatir anak didiknya kenapa-kenapa. Namun sampai sekarang tidak ada yang tahu jika kematian Vicien murni karena kecelakaan, termasuk Prani yang masih menyalahkan dirinya sendiri. Di samping itu Vicien masih bingung kenapa dia terus mengalami kejadian yang sama setiap hari, yaitu melompat dan tenggelam di kolam renang tua tepat di jam 6 sore. Ton pun membahas tentang Vicien ke Nui yang dari awal sudah menebak jika Vicien adalah hantu dari kolam renang tua. Nui menceritakan bahwa di komplek rumahnya pernah ada pengendara motor yang kecelakaan tunggal dan tewas seketika. Ngerinya hampir setiap hari di jam yang sama, Nui mendengar suara kecelakaan itu. Bahkan ada darah yang tercecer di jalanan. Menurut Nui, arwah kecelakaan akan mengulang insiden yang membuatnya meninggal secara terus-menerus hingga rohnya terlahir kembali.
Nui yakin satu-satunya cara untuk membuat arwah Vicien tenang dengan cara Ton harus mati dan menjadi hantu terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Karena Saiton dan manusia hidup di alam yang berbeda ya kan. Kecuali jika Ton bisa mengeluarkan roh dari tubuhnya dan berkomunikasi dengan arwah Vicien. บ้านเก่ากูเคยมีมอเตอร์ไซค์ไหมตายคาที่อยู่กันคนละโลกนะหรือถ้ามึงถอดวิญญาณได้ Ton pun langsung menyampaikan idenya itu ke Vicien, yaitu mati suri menggunakan ether agar bisa masuk ke dunia goib dan membantu Vicien meninggal dengan tenang. Seperti biasa di jam 6 sore Vicien pun menghilang dan mulai mengulang insidennya. Ton pun buru-buru naik ke lab lalu menghirup ether dan Miss Prani mencari Ton kemana-mana karena sudah jadwalnya makan malam. Di lain sisi Nui meminta bantuan Peng dan teman-temannya untuk mengikuti Ton ke lab dan membopong tubuhnya ke kolam renang tua karena dia sudah tahu apa rencana Ton. Sedangkan Ton sendiri sudah berada di alam goib dan segera lari ke kolam renang tua untuk menyelamatkan sohibnya Vicien yang tenggelam. Sampai akhirnya สงสัยว่ามันจะถอดวิญญาณมันอยากช่วยเพื่อนมันที่จม แล้วทำไงต่อวะ Alhamdulillahnya Ton berhasil menyelamatkan Vicien dari insiden tersebut. Dan Vicien sudah memaafkan teman-temannya yang tidak menolongnya saat itu. Mohon maaf nih kan, itu salah inti sendiri ya Vicien ya. Arwah Vicien yang selama ini terbayang-bayang kekecewaan dengan dirinya sendiri akhirnya bisa pergi dengan tenang karena telah diselamatkan oleh Ton, sahabatnya dari alam yang berbeda. Setelah berpisah dengan Vicien, tak lama kemudian Ton pun akhirnya sadar kembali. มึงยังโกรธเพื่อนที่พวกมันไม่ช่วยมึงอ่ะ กูไม่โกรธแล้วล่ะ เฮ้ย ต้น กูต้องไปแล้วว่ะ ครูครับ ชาตรีไม่เป็นไรแล้วครับ Karena kejadian barusan, Ton, Peng, dan teman-temannya langsung dihukum oleh Miss Prane lari keliling sekolah. Namun saat itu Ton semakin sadar, meski teman-temannya kadang membuli, tapi itu semua adalah cara mereka menunjukkan perhatian. Sarote pun menyarankan Ton untuk menjelaskan apa yang sebenar-benarnya terjadi dengan Vicien agar Miss Prane tidak merasa bersalah lagi. มึงไม่เล่าเรื่องวิเชียรให้ครูเขาฟังไปเลยวะ เลยพลอยซวยโดนทันบน กูเพิ่งรู้ว่า ต้องกูนี่คนครูปานีสั่งวิ่งรอบ Dari speaker Miss Prane memanggil Ton karena orang tuanya sudah datang menjemputnya. Hari itu adalah akhir semester 2 dan Ton bersama teman-temannya akan kembali bertemu di kelas 8. Kini Ton sudah enjoy dengan kehidupan sekolahnya lur, dan dia juga sudah memaafkan ayahnya yang sudah berusaha menebus kesalahannya. Sebelum pergi meninggalkan sekolah, Ton menjelaskan ke Miss Prane jika kematian Vicien adalah karena kecelakaan, bukan karena bundir setelah mengetahui nasib ayahnya di penjara. Ton juga mengembalikan koran yang disimpan oleh Vicien di atas WC dan meneruskan pesan Vicien, yaitu meminta maaf ke Miss Prane karena telah mematahkan pemutar musiknya. Di lain sisi, Ton juga berterima kasih karena marahnya Bu Prane adalah tanda jika dia menyayangi anak-anak asrama Saichon Witaya. ปีหน้าเจอใหม่เว้ย โชคดีเว้ย พ่อ ต้นชอบโรงเรียนนี้ครับพ่อ เรื่องจมน้ำมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะครับครู ขอบคุณนะครับครูที่ดูแลพวกผมมาตลอดสวัสดีครับครู Berbeda dari hari pertamanya sekolah, Ton sekarang nyaman dengan sekolah asramanya, guru-gurunya, juga teman-temannya. Petualangannya di semester pertama telah mengajarkannya banyak hal, terutama pertemanannya dengan Vicien yang membuat Ton semakin dewasa dengan melihat suatu masalah dari sisi yang lebih positif dan berusaha menyelesaikannya. Ton akhirnya memahami jika dia bukan seorang ekstrovert dan hanya butuh segelintir teman-teman terdekatnya sebagai sahabat. ก็ทำให้ผมได้เห็นอะไรมากขึ้น เพราะผมรู้เพียงว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนจะผ่านหรอก ผมไม่รู้หรอกว่าเทอมต่อๆมาแก๊งกับเพื่อนตัวแสบอีก Buyar Kap, ternyata nggak horor-horor banget film ini ya Lur ya, tapi sangat menarik Kap sekali. Jadi apa kesimpulannya Lur? Bertemanlah dengan makhluk gaib. Loh, assalamualaikum.